Kita tidak akan bisa menemukan pasangan 100% sesuai dengan harapan kita. Tapi jika kita dapat menerima kekurangan pasangan kita, kita pun dengan mudah mendapatkan pasangan hidup kita yang baik untuk diri kita dan menemani kita sampai kita mungkin nanti mati atau meninggal. Kadang laki-laki dan perempuan itu sama ya dalam mempunyai keinginan. Ini saya dalam hal ini membahas tentang pasangan hidup ya. Dan banyak banget ketemu yang perempuan single parent sudah berpisah lama dengan suaminya. Yang laki-laki juga sama. Hidup sendiri karena kan sudah berpisah dari pasangan sebelumnya. Dan selalu berkeluh kesah bahwa kenapa sih sudah berlama-lama berusaha untuk mencari pasangan tapi sampai saat ini pun tidak mendapatkan pasangan untuk hidupnya. Bahkan ada seorang perempuan yang akhirnya sampai mempunyai pandangan bahwa dia bicara kepada saya, Bu, harus ruqyah katanya. Menurut saya sih bukan ruqyahnya yang salah, bukan, tapi pandangan hidupnya yang salah. Dikarenakan itu semua menurut saya karena kitanya tidak bisa membawa diri untuk kembali mendapatkan kehidupan yang memang kita membutuhkan pasangan. Kita akhirnya mendapatkan pasangan kembali. Entah laki-laki mendapatkan pasangan kembali seorang wanita, entah perempuan mendapatkan kembali pasangannya seorang laki-laki. Tapi mereka kebanyakan ada yang menyangkut pautkan ke hal-hal mistis, ada juga yang tidak ya. Tapi dia putus asa karena dia tidak mendapatkan juga dengan figur yang dia inginkan. Nah, disinilah karena ekspektasi kita itu tidak semuanya bisa kita dapat dalam kehidupan. Begitupun kita dalam berusaha, dalam hal rezeki, harapan kita, ekspektasi kita tidak akan sesuai kadang dengan apa yang akhirnya kita dapat. Tetapi jika kita mengambil itu semua bahwa mensyukuri apa yang kita dapat dan kita dapat menjalankan apa yang kita dapat itu dengan baik, kita pun akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan seorang pasangan harus seperti ini, ada poin-poinnya biasanya A, B, C, D. Kita mempunyai 5 poin yang harus kita dapatkan dari pasangan kita. Akan tetapi kita cuma melihat orang yang lagi dekat dengan kita 2 poin saja yang sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita. Dan kita terus mencari supaya mendapatkan 5 poin tersebut sesuai, sempurna lah pokoknya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak dapat dan tidak mudah. Untuk orang yang belum menikah pun, masih single pun dan masih muda pun, itu belum tentu dapat mendapatkan pasangan hidupnya ideal sesuai dengan harapannya. Mungkin bisa mendapatkan seorang laki-laki dalam fisikly wanita pasangan yang sempurna dalam hal fisiknya, akan tetapi bisa jadi karakternya tidak sempurna, mungkin selalu emosional atau mungkin tanda kutip bucin lah gitu ya. Dia itu selalu cemburuan, bahkan bisa jadi pasangan itu selalu memonitor kemana dia pergi. Ada yang seperti itu dan banyak. Nah, bahwa orang itu tidak sempurna. Nah, makanya disinilah peran kita bahwa jika kita menginginkan pasangan kita itu sesuai dengan harapan kita, kita harus dapat merubahnya pelan-pelan supaya pasangan kita dapat setidaknya 90% sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan memaksakan bahwa orang itu, pasangan kita 100% sesuai dengan harapan kita. Kita tidak akan bisa menemukan pasangan 100% sesuai dengan harapan kita. Tapi jika kita dapat menerima kekurangan pasangan kita, kita pun dengan mudah mendapatkan
pasangan hidup kita yang baik untuk diri kita dan menemani kita sampai kita mungkin nanti mati atau meninggal. Jadi untuk teman-teman ya, karena banyak sekali lah saya ketemu orang-orang seperti itu, kenal dan berteman baik dengan mereka. Faktornya cuma itu sebetulnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka pun mempunyai kekurangan. Bisa jadi mereka berharap lebih untuk orang yang menjadi pasangan diri dia nantinya, tetapi orang lain juga melihat dia tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Jadi jangan berharap 100% dengan apa yang kita inginkan, karena kita pun belum tentu dapat 100% sesuai untuk orang lain. Dan urusan percintaan, urusan jodoh, jangan pernah menyangkut pautkan dengan hal-hal mistik, jangan. Kalian tidak perlu untuk diruqyah, atau kalian tidak perlu untuk dibersihkan aura kalian, dikarenakan kalian mungkin ada omongan dari eksternal kalian, teman dekat atau siapa, dikarenakan kalian masih jomblo. Akhirnya kita terdoktrin bahwa ada yang salah pada diri kita jika kita harus dibersihkan. Sebetulnya mindset kita yang harus kita bersihkan, yang harus kita rubah. Bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain. Jika kita bisa memberikan kenyamanan untuk orang lain pun pasti akan respect pada kita, dan orang lain pun pasti akan menyukai kita. Jadi menurut saya perbaiki diri kita dulu. Perbaiki diri kita dalam segi apapun. Jika kita seorang laki-laki, kita perbaiki. Penampilan juga harus, penampilan kita perbaiki. Sikap kita perbaiki. Kemapanan kita pun untuk hidup kita perbaiki. Jika kita mempunyai pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang kita lakukan penuh dengan harapan, atau kita mempunyai usaha, kita sudah mapan, setidaknya kita bisa menghidupi diri kita dan menghidupi nanti istri dan anak kita. Kita pun pasti punya nilai lebih, dan seorang wanita itu pasti akan mau dengan kita. Seorang wanita pun sama. Jika kita memang belum mendapatkan pasangan, atau memang kita belum mendapatkan seorang lelaki yang sesuai dengan kita, kita perbaiki diri kita dulu. Penampilan, sikap kita, mungkin kita terlalu jutek, kita rubah sikap kita, ataupun kita terlalu cool, terlalu cuek, atau terlalu pendiam, kita rubah sifat kita supaya kita mempunyai daya tarik untuk lawan jenis kita, sehingga lawan jenis kita akan tertarik dan merasa nyaman kepada diri kita. Seorang wanita tidak perlu untuk menonjolkan sensualitasnya, karena jika kita bicara dengan baik, jika kita punya sikap dengan baik, berpenampilan pun dengan baik, good looking, dapat memberikan kenyamanan, dan untuk wangi dalam tubuhnya pun mempunyai keharuman, kita menjaga kebersihan untuk diri tubuh kita sendiri, seorang lelaki pun pasti akan menyukai dan merasa nyaman dekat dengan kita. Jadi jangan salahkan orang lain, dan jangan salahkan diri kita, dikarenakan kita merasa bahwa karena kita punya aura yang negatif sehingga tidak ada lawan jenis kita yang mau dekat dengan kita, ataupun tidak ada lawan jenis kita yang mau menjadi pasangan kita. Dan biasanya ada beberapa perempuan pun dekat dengan lelaki banyak, akan tetapi lelaki-laki tersebut tidak mau untuk serius dengan dirinya. Nah, berarti kita harus introspeksi diri. Apa yang kurang dalam diri kita? Kita perbaiki semuanya. Dengan tidak kita merubah ke hal yang negatif, tidak perlu hal itu, karena laki-laki pun jika sudah nyaman pada seorang wanita, laki-laki pasti akan serius untuk menjadikan seorang wanita itu teman hidupnya, pasangan hidupnya, untuk menjadi istrinya. Jadi untuk hal percintaan, jangan pernah kita menyalahkan orang lain, jangan pernah kita menyalahkan diri kita, karena pada saat kita menyalahkan diri kita, hal negatif yang akan timbul pada diri kita. Perbaiki diri kita, berikan rasa kenyamanan untuk orang yang sedang mendekati kita. Saya percaya bahwa semua manusia di muka bumi ini pasti mempunyai pasangan, pasti membutuhkan pasangan hidup.
Dan jika kita masih membutuhkan pasangan hidup, kita pun harus berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup kita, karena pasangan hidup bukan hanya sekedar seks, akan tetapi kita membutuhkan peran untuk dapat menjadi teman bicara kita, teman berkeluh kesah kita pada saat sekarang, pada saat kita tua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Bahagia selalu dan selalu diberikan hal-hal positif dan selalu terhindar dari masalah apapun. Salam Rungayal.